Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya, di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya akan mulai dari pertanyaan tentang manuskrip. Tadi ada yang bertanya, karya dari Imam Darul Qutni ini ada yang hilang dan juga masih berbentuk manuskrip. Apa itu manuskrip? Jadi yang dimaksud dengan manuskrip itu, atau bahasa Arabnya adalah makhtutat. Dahulu kala, ketika seorang ingin menulis sebuah kitab, maka mereka menulisnya dengan tangan, ditulis dengan tangan, dan apabila ingin diperbanyak itu juga ditulis dengan tangan. Artinya belum ada percetakan pada abad-abad awal-awal Hijriyah itu ya. Karena nantinya percetakan itu baru ditemukan di abad modern ya. Bahkan orang Arab pada awalnya tidak bisa membuat percetakan sendiri. Awalnya mereka harus mencetak ke luar negara Arab, misalkan di Jerman dan lain-lain. Nah, dahulu ulama menulis kitabnya itu dengan cara ditulis, atau tulisan itu kan bahasa Arabnya khat. Maka di situ muncul istilah makhtutat, artinya bentuk kitab yang masih berupa tulisan tangan, tidak dicetak seperti zaman kita ini. Nah, biasanya kitab-kitab yang dicetak pada zaman kita ini itu adalah salinan dari makhtutat. Ada seorang peneliti begitu, kemudian dia menulis kembali dari yang awalnya berbentuk tulisan tangan, kemudian diketik, akhirnya bisa diperbanyak dengan mesin cetak. Nah, ini kalau sudah dicetak dan tidak ditulis tangan namanya matbu'at. Makanya at-tibaah atau percetakan itu adalah ketika buku itu sudah bisa dicetak dengan mesin dan tidak lagi ditulis secara konvensional dengan tangan. Jadi itu makhtutat. Tentunya banyak karya-karya ulama kita yang tidak semuanya sampai kepada kita, termasuk karyanya Imam Darul Qutni ini ya. Tidak semuanya sampai kepada kita. Yang sampai hanya sebagian, mungkin sebagian yang lain ada yang hilang dan tidak sampai kepada kita karena masih pada waktu itu sedikitnya jumlah salinan atau makhtutat dari kitab itu, dan bisa saja hilang ataupun terbakar ataupun seperti peristiwa yang terjadi di Baghdad ya, ketika masuk pasukan Tartar itu kan menghancurkan kota dan juga membakar buku-buku yang ada di sana. Bisa saja banyak sekali buku-buku keislaman yang hilang, makhtutat yang hilang sebab pembakaran tersebut. Itu yang disebut manuskrip. Kemudian kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang lain ya. Ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaan tentang manuskrip sudah kita jawab. Kemudian latar belakang penulisan kitab ya. Ini saya baca dalam buku yang berasal dari sebuah risalah doktorah, atau ini adalah karya mahasiswa S3 ya di
Universitas Kairo yang menulis tentang manhaj Imam Darul Qutni ini saya tidak menemukan sebab penulisan beliau. Yang ada hanya keterangan tentang tahun beliau memulai menulis kitab ini. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya beliau semasa mencari ilmu itu mengunjungi Mesir, mencari ilmu di Mesir, dan mulai menulis kitab ini ketika beliau pulang dari Mesir. Beliau asalnya dari Baghdad, kemudian belajar di Mesir, dan setelah pulang dari Mesir itu beliau menuliskan hadis-hadis yang beliau dapatkan dari guru-gurunya yang ada di Mesir. Nah, jadi masa itu adalah masa di mana masih hadis diriwayatkan dari mulut ke mulut. Artinya seseorang mencari hadis itu dari guru. Baru kemudian setelah dia mempunyai banyak himpunan hadis, kemudian ditulislah dalam kitab-kitab yang kita kenal ya. Ada kitab-kitab sunan, ada kitab-kitab jami' seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Nah, ini beliau tentunya ketika sudah terjun dalam mencari hadis-hadis Rasulullah, ketika sudah banyak mendapatkan hadis, maka beliau ingin mengumpulkan hadis-hadis itu dalam kitabnya. Akhirnya dibuatlah kitab Sunan Darul Qutni ini. Itu aja yang bisa kita temukan dari apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab ini. Kemudian kedudukan dari kitab ini ya. Kedudukan dari kitab ini juga mempunyai kedudukan yang sangat tinggi ya dalam bidang hadis ya. Karena disebutkan dalam referensi ini, lima tadammanahu min fununis sina'ah al-hadithiyah sanadan wa matnan wal kalam alal ahadis tashihan wa ilalan wa alal rijal jarhan wa ta'dilan. Jadi dalam kitab beliau ini mengandung beberapa ilmu yang baru ya, beberapa bab-bab yang baru dalam bidang hadis, baik itu dalam bidang sanad ataupun matannya. Dan beliau juga menjelaskan hadis itu dari segi sahih tidaknya, tashih ya, ditashih dan di'lal. Nah, beliau ini terkenal juga seorang yang pakar dalam ilmu ilalul hadis, dan beliau mempunyai kitab ilal. Dan juga dalam kitab ini beliau memberikan komentar atas rijal, atas perawi hadis, baik itu jarah dan ta'dil ya, mencacat ataupun memberikan komentar positif. Dan banyak sekali ulama yang kemudian menjadikan kitab ini rujukan ya, semisal Al-Hafidh Ahmad bin Husain bin Ali Abu Bakar Al-Baihaqi atau Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra ini juga bersandar terhadap kitab ini, menggunakan kitab ini, dan juga banyak ulama-ulama yang lain. Teman-teman nanti saya kirimi ya kitab ini, bisa dibaca sendiri, termasuk Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian bagaimana kandungan daripada kitab Sunan ini ya. Jadi kitab Sunan ini mengandung beberapa jenis hadis ya, baik itu hadis sahih li dzatihi, kemudian hadis sahih li ghairihi, dan hadis hasan dengan macam-macamnya, dan juga mengandung juga hadis dhaif. Jadi tidak terkhusus bagi satu jenis, tetapi dia mengandung bermacam-macam hadis, baik itu sahih, hasan ataupun dhaif ya.
Kemudian untuk bertabarruk kepada Imam Darul Qutni, kita akan sedikit membaca ya kitab beliau ya. Ini adalah salah satu kitab yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah di Beirut, Lebanon. Nah, kita akan langsung membaca pada hadis yang pertama. Jadi sebelum sampai kepada hadisnya tadi, seperti pertanyaannya tentang manuskrip, di kitab ini ditunjukkan pada halaman awal tentang manuskrip daripada kitab ini. Artinya kitab ini dalam bentuk tulisan tangan. Ini bentuk manuskripnya. Ada kita baca di sini Kitabul Mujtaba fi Sunanil Mustafa. Ini ada keterangannya. Ini surah Al-Waraqah Al-Ula lil Makhtutah. Ini adalah halaman pertama dari Makhtutat. Ini halaman pertamanya. Dan ini adalah surah Al-Waraqah Al-Akhirah lil Makhtutah Al-Ula. Ini adalah halaman terakhir bagi manuskrip yang pertama. Kemudian seperti ini teman-teman. Ini awalnya adalah bentuknya tulisan tangan, kemudian difoto ya. Dan hasil fotonya memang kurang jelas, tetapi dengan melihat ya tulisan yang seperti ini, kita mengetahui bahwasanya para peneliti kita sudah melakukan usaha yang sangat jerih payah untuk memindahkan dari bentuk tulisan tangan seperti ini kepada bentuk cetakan ya. Kita bayangkan misalkan kalau masih tulisannya seperti ini. Alhamdulillah. Ini surah Lis-Safhah Al-Ula Minal Makhtutah Athaniyah. Ini halaman pertama dari manuskrip yang kedua. Seperti ini teman-teman. Ini kurang jelas memang. Ini ada stempel ya. Ini yang kita bisa baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini zakatul fitr kalau nggak salah ini. Nah, langsung ini adalah hadis pertama ya. Kitabut Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhbarana ammuna Abdurrahman ibnu Ahmad bin Abdul Qadir qala anba'ana Abu Bakrin Muhammad bin Abdul Maliki ibnu Bishran qala Kitabut Taharah babu hukmil ma'i idza laqathu najasah. Kemudian haddatsana al-Imam al-Hafiz Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi ad-Daruqutni rahimahullah. Haddatsana al-Qadi Abu Abdullah al-Husain bin Ismail. Haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi. Haddatsana Abu Usamah wa haddatsana Ahmad bin Ali bin Ala bin Al-Ala. Haddatsana Abu Ubaidah bin Abi As-Safar. Haddatsana Abu Usamah. Jadi ini tahwil ya, perpindahan sanad yang satu ke sanad yang lain. Wa haddatsana Abu Abdullah Al-Ma'dil ya. Ahmad ibnu Amr bin Uthman bi Wasit. Anba'ana Muhammad ibnu Abadah. Haddatsana Abu Usamah. Haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisaburi. Haddatsana Hajib
ibnu Sulaiman haddatsana Abu Usamah قال حدثنا والد بن كثير عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء وقال ابن أبي سفر لم يحمل الخبث وقال ابن عبادة مثله. Ya. Ini adalah kitab Sunan Daruqutni, hadis pertama tentang bab air yang bagaimana apabila kemasukan najis, dan disebutkan di sini apabila air itu jumlahnya lebih dari 2 kullah maka dia tidak berubah, artinya tidak najis. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaannya yang bisa saya tanggapi. Kita akhiri, tetap jaga kesehatan dalam kondisi yang masih pandemi ini. Kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.